Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Di video kali ini, saya akan membahas smartphone terbarunya Infinix, yaitu Infinix Hot 9. Masuk kategori smartphone di harga 1 jutaan, Infinix Hot 9 menawarkan storage yang sangat luas, yaitu sebesar 128 GB. Kamera belakangnya juga sekarang ada 4, dan desain layarnya udah kekinian dengan model punch hole display. Nah, lantas apakah HP ini bisa jadi salah satu alternatif pilihan di range harga 1 jutaan? Yuk langsung aja kita bahas. Kalau ngelihat dari desain layarnya sih ngingetin saya dengan Infinix S5 Lite yang sebelumnya udah pernah saya review. Mulai dari punch hole displaynya terus sama-sama berukuran 6,6 inch, resolusi SD+, dan pakai panel IPS. Yang berbeda kali ini Infinix lebih jujur menampilkan cover bagian depan dari HP ini di bagian boxnya. Nggak dibuat-buat seolah-olah punya bezel tipis, seperti cover di box kepunyaannya Infinix S5 Lite. Ya aslinya memang tampilan bezelnya nggak begitu slim, tapi masih kelihatan cukup proporsional kok untuk kategori smartphone yang harganya nggak nyampe 2 juta ini. Kualitas panel IPS-nya juga bagus, warnanya vibrant, dan nggak ada tanda-tanda light bleeding atau bagian pinggir layar yang lebih terang seperti kebanyakan layar berjenis IPS. Nah berikut kalau ngelihat desain bagian belakangnya, ada efek warna gradasi dengan motif garis-garis seperti sidik jari. Terkesan kalau permukaannya ini punya tekstur, tapi sebenarnya nggak. Ini glossy kok. Saya sih no problem dengan bodi plastiknya, karena yang penting build quality dari HP ini tetap kerasa solid. Setup kamera belakangnya pun kini terdiri atas 4 buah kamera, dengan layout yang udah ngikuti tren HP-HP Android yang harganya jauh di atasnya. Ya, ini adalah kedua kalinya saya pegang HP Infinix, dan kesannya memang Infinix berusaha untuk bikin HP 1 jutaannya ini terlihat lebih mahal dengan cara mengikuti bahasa desain HP yang lebih mahal pula. Seperti biasa, untuk melindungi bodi belakang dari HP yang kayaknya bakal rentan sama lecet ini, bisa pakai soft case bawaannya yang full transparan, polos, nggak pakai motif macem-macem, so tetap kelihatan cakep meskipun dipakein case. Ada juga bonus screen protector, tapi harus dipasang sendiri buat ngelindungi layarnya yang saya nggak tahu pakai kaca jenis apa. Terus untuk charging masih mengandalkan port micro USB. Chargernya pun udah lumayan dengan spek 5V 2A alias 10W. Nggak begitu kenceng sih buat ngisi baterai sebesar 5000 mAh-nya, namun dari review yang udah-udah dengan baterai dan charger begitu, kemungkinan akan butuh waktu kurang dari 3 jam untuk mengecas baterai sampai penuh. Nah, kalau diperhatiin sewaktu ngecas ada lampu LED yang menyala di bagian atas layar. Lampu LED ini otomatis akan mati sendiri kalau baterai udah terisi penuh. Dan fungsinya hanya sebatas itu, nggak bisa dijadiin LED notifikasi. Nggak lupa, HP ini juga sudah menggunakan triple slot, walaupun saya yakin slot micro SD-nya nggak bakal kepake, mengingat kapasitas internal storage-nya yang sangat luas. Ya, lagian ini udah pasti jadi alasan utama kenapa pilih HP ini kan. Sisa storage yang bisa dipakai pun setelah dipotong sistem lumayan lega, jadi nggak perlu khawatir cepat habis dalam jangka waktu lama. Selain itu, sensor-sensor di HP ini cukup lengkap, tapi nggak usah terlalu berharap sensor gironya responsif. Karena di website resminya sendiri, dijelasin kalau sensor gironya berbasis software. Lanjut ke pembahasan sistem operasi, ada iOS versi 6.1 yang dibangun di atas sistem Android 10. Nggak banyak perubahan sih, malah masih mirip dengan iOS versi sebelumnya. Tapi karena ini basisnya adalah Android 10, yang berarti akhirnya di iOS kita bisa mencicipi fitur Dark Mode. Mode ini bersifat sistem wide ya, artinya nggak cuma tampilan standar sistemnya yang jadi bertema gelap, tapi semua aplikasi yang mendukung akan otomatis berubah tampilannya. Secara keseluruhan impresi saya masih sama, iOS di HP ini terasa benar-benar smooth, apalagi mengingat SoC di HP ini cukup pas-pasan. Menggunakan mode navigasi gesture pun rasanya lancar banget, nggak ada kendala sama sekali. Nah, kalau ngebahas soal SoC, Infinix memang dikenal selalu menggunakan MediaTek di kebanyakan lini smartphone-nya. Kali ini SoC yang dipakai adalah MediaTek Helio A25. Anehnya, kalau dicek pakai aplikasi AIDA 64 atau aplikasi serupa, yang terdeteksi justru malah pakai Helio P22 atau P35. Nggak sepenuhnya salah sih, karena memang Helio A25 masih punya arsitektur yang sama dengan kedua SoC tersebut. Hanya A25 frekuensi CPU-nya lebih kecil maksimum di 1,8 GHz. So, gimana dengan skor benchmark Antutunya?
Hasilnya udah pasti berada di bawah Helio P22-nya S5 Lite. Meskipun kalau mau digedein skor benchmarknya bisa aja kok. Asal sebelum jalani benchmark, aplikasi Antutunya dimasukin dulu ke dalam daftar game mode. Sampai di sini rasanya nggak perlu terlalu jauh deh ngomongin soal skor benchmark. Karena pemakai HP ini kebanyakan bukan kategori user yang mentingin performa gaming dengan cara ngebandingin besarnya skor Antutu. Sekedar game-game ringan seharusnya nggak jadi masalah, bisa kok dijalanin dengan lancar. Selanjutnya kamera jadi poin nilai utama berikutnya di HP ini. Selain kamera selfie yang beresolusi 8MP, ada kamera utama beresolusi 16MP dengan bukaan aperture f1.8, 2MP kamera makro, 2MP kamera depth sensor, dan satu kamera yang berfungsi sebagai low light sensor. Ya, secara fisik jumlah kamera belakangnya ini memang ada 4, tapi yang benar-benar dipakai buat motret hanya kamera utamanya. Sedangkan untuk kamera makro nggak jauh beda dengan HP kebanyakan. Resolusinya kecil dan berlensa fixed focus, berjarak fokus 4 cm. Memang ada yang pakai. Ada baiknya sih pabrikan ngeganti standar kamera makro ini dengan lensa ultra wide. Dalam situasi tertentu yakin deh lebih berfaedah ketimbang ngandelin kamera makro. Nah, untuk beberapa contoh hasil foto dari kameranya bisa dinilai sendiri, bagus atau enggak. Oke, sampai di sini, saya berkesimpulan kalau Infinix Hot 9 sengaja mencari celah pemakai smartphone yang mengutamakan sisi desain, kamera, dan ukuran storage yang super luas. Ya, karena untuk kaum pemuja spek, kayaknya nggak bakalan deh ngelirik HP ini. Di video berikut, mungkin akan saya bahas lebih dalam lagi mengenai daya tahan baterai, kamera, kemudian apa aja yang jadi kelebihan dan kekurangannya. So, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya. Terus like dan share ke teman-teman kalian ya kalau suka sama video ini. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.